izin sama ridho? Nah, jadi ketika Tuhan hadis mengatakan Allah itu tangannya dua, tidak ada yang kiri kanan semua, artinya tahu apa maksudnya hadis itu? Ya, kalau kita pahami dengan hati kita, yang dimaksud tangan Allah dua-duanya tangan kanan, tidak ada tangan kiri. Maksudnya Allah itu memihak yang baik-baik saja, dia tidak memihak kepada yang kiri, yang buruk. Paham? Tapi nanti disalapi, dipahami tangan Allah itu dua, ya pokoknya tangannya dua. Cuma bentuknya, wallah alam, gitu aja mereka memahaminya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tak mau begitu. Nah, ditakwil dia supaya jangan laisa kamitslihi syai'. Jadi cara mentanjihkannya, maka kita perlu nanti tahu cara logika mereka. Ahlus Sunnah dengan Salafi. Cara mentanjihkan, mensucikan Tuhan itu berbeda Salafi dengan Aswaji, Asy'ari. Berbedanya di mana? Asy'ari mentakwil, mereka mengharamkan takwil. Mereka mengaku mengikut salaf, tetapi mereka mengharamkan takwil. Benar, salaf itu banyak yang tak mau mentakwil, tapi salaf sahabat-sahabat yang awam, yang sederhana, dia tidak mau ribet. Tetapi sahabat-sahabat yang ahli ilmu kayak Imam Ali, Ibnu Abbas itu mentakwil. Aina ma tuwallu basamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu di situ wajah Allah. Ibnu Abbas kadang mentakwilkan yang dimaksud dengan wajah Allah itu adalah zatnya. Ya, kullu syai'in halik illa wajah, seluruhnya binasa kecuali zat Allah. Zat Allah enggak binasa, lainnya binasa semua. Semua yang berbentuk hancur. Gedung hancur, langit ada bentuknya hancur, bumi ada bentuknya hancur. Seluruh yang berbentuk dihancurkan Allah, dibinasakan. Ya, kecuali zatnya. Maka nanti inna lillahi wa inna, semuanya kembali ke Allah. Ya, makhluk itu semuanya nanti setelah dihancurkan menjadi debu. Kata Al-Quran, kata Allah, menjadi kosong, kembali ke ruang kosong. Jadi kosong semua, jadi debu semua. Yang ada apa? Dia yang meliputi ruang kosong. Maka di balik ruang kosong ini ada zatnya yang meliputi segala-galanya. Nah, itu tauhid orang tasawuf, lebih tinggi lagi. Nanti kita jelasin ya, pelan-pelan. Nah, jadi Allah itu dari sisi af'alnya, dari sisi apanya lagi? Asma'nya. Tunggal Esa. Ketika Allah menyebut asma'nya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah pengasih. Anda punya sifat kasih sayang tidak? Punya. Sama enggak dengan Allah? Apa bedanya? Kasih sayang kita terbatas. Ini mohon maaf nih. Mohon maaf. Kalau tiap hari ketika Anda pulang kuliah, lalu tetangganya bilang, sok cantiknya tuh. Besok dia bilang, mohon maaf, ini gadis murahannya nih katanya. Besok lagi dia bilang, ini nggak laku ini. Tiap hari kalian disakiti begitu, kira-kira mau nggak mencakapi tetangga gitu? Kira-kira apa yang kalian lakukan? Gak kuat kan? Nah, Tuhan itu Allah Ta'ala, ada nggak orang yang tiap hari maki Tuhan? Ada. Ada nggak orang yang tiap hari sombong, nggak mau sujud, nggak peduli sama Tuhan? Masih dikasih makan nggak? Masih. Dikasih oksigen? Masih. Dikasih udara? Masih. Sanggup kayak gitu? Nah, itulah kasih sayang Allah itu, nggak ada yang menyamainya, tunggal, hanya Dia yang begitu. Paham? Hanya Dia yang sanggup seperti itu. Manusia nggak sanggup. Karena kasih sayang manusia itu terbatas sekali. Tapi kasih sayang Allah itu ila waktuhin, tak terbatas. Dibatasnya sampai waktu kamu nanti mati. Nah, kalau kita enggak, sehari dua hari aja marah kita kan. Enak aja lu ya. Lu bilang gua gadis murahan, lempar batu lu. Enak aja bilang gua jelek, paling jelek di komplek ini. Peyang lu katanya kan, marah dia.
Kemudian Allah itu tunggal esa dalam hal apa lagi? Sifat. Maka nanti kalau di kalam Asy'ari sifat itu dikaji. Sifat itu sebenarnya banyak, ya. Tetapi di kalam Asy'ari, tauhid Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah, sifat itu dikaji yang pokoknya ada 20. Semuanya ada dari Qur'annya. Wujud. Allah itu wujud, Allah itu ada. Ya. Yakin Allah ada? Yakin. Ya. Lalu sebagian orang memahami gini, ada sebagian orang salafi memahami gini. Allah tuh ada, kata Asy'ariyah, Allah tuh ada, enggak ada bentuk, enggak ada rupa, enggak ada warna. Nah, orang salafi enggak terima, intai salafi beda dengan sudah. Allah tuh punya tangan, punya kaki. Siapa yang bilang gitu? Allah. Ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah ada dua, tidak ada yang kiri. Gitu kan? Allah menciptakan Adam seperti bentuk dirinya. Allah punya mata, punya telinga, tapi nggak sama dengan telinga manusia, telinga makhluk gitu. Pokoknya ada telinganya. Kita bingung juga ya, punya telinga nggak sama dengan manusia, nggak sama makhluk, gimana nih ya? Bingung kita kan? Sebenarnya kalau kita berpikir sederhana ya udah nggak ada masalah. Ya itu kan sederhana pikirannya. Tapi bagi orang yang cerdas yang dalam, bingung juga deh, gimana ya? Dia kan cari terus, gitu. Telusin terus. Maka di dalam Asy'ariyah nanti ditakwil dia. Ketika Allah menyebutkan tangan, maksudnya kekuasaannya. Yadullah fawqa aydihim. Kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka. Salafi nggak mau dia. Ketika Allah sebut yadun, tangan Allah, ya tangan. Bagaimana tangannya? Ya nggak tahu gitu, Allah alam. Pokoknya Tuhan bilang tangan. Nah, tekstual dia. Mereka nggak mau apa. Maka nanti kalau ditelusin sebagian mereka, tidak semua, ada juga yang terjebak kepada mujassimah, menjisimkan Tuhan. Allah bertempat di aras. Ya. Allah itu di langit. Dari mana dalilnya? Hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim. Ketika budak ditanya Nabi, ya Rasul, coba cek dulu budak aku ini, bagus enggak? Islam enggak dia? Ditanya Rasul, Aina Allah? Di mana Allah? Fis sama, di langit katanya. Man ana? Siapa saya? Rasulullah. Engkau Rasulullah. Oh, berarti ini orang beriman. Dia ngaku aku Rasul gitu kan? Dia ngaku dengan keberadaan Allah. Ah, bebaskan dia, kata Rabi. Suruh bebaskan. Lalu orang Salafi menjadikan ini dalil bahwa Allah itu di langit. Aina Allah? Fis sama, di langit. Orang Asy'ari, ya ini pintar-pintar, cerdas. Kalau Allah tuh jauh di langit sana, gitu kan? Jauh di langit sana. Berarti lawan langit apa? Bumi. Ini kan ilmu mantik, lawan langit bumi. Berarti kalau Allah di langit, di bumi ada nggak Allah? Nggak ada. Anda bisa mencerna nggak kalau Allah itu nggak ada di bumi? Jadi di bumi ini nggak ada Tuhan, yang ada siapa? Hantu, setan, kuntilanak gitu ya. Kan gitu bahasanya. Nah, ini kan sebenarnya makanya terjadi nanti perdebatan ini antara tauhid ini. Asy'ariyah nggak terima. Allah itu tidak bertempat katanya. Tidak bertempat, tidak ada bentuk, tidak ada warna, tidak ada rupa. Ya, kalau nggak ada bertempat, nggak ada bentuk, nggak ada warna, berarti nggak ada dong. Kata pengikut Salafi tadi kan. Apakah segala sesuatu yang ada itu harus punya bentuk? Apa makhluk ciptaan Allah yang gak ada bentuk, gak ada rupa, gak ada warna? Udara. Nih, angin, udara. Ada bentuknya? Iya, gak ada bentuknya. Tapi akal mereka gak bisa mencerna begitu loh kan. Padahal sebenarnya kalau kita dalami, ya banyak makhluk gak ada bentuknya kan. Anda punya ruh gak? Punya. Apa buktinya punya ruh? Masih bisa ngomong, hidup, iya kan? Bentuk ruh antum apa? Bentuk ruh kalian? Hah?
Oke. Nah, jadi Imam Asy'ariyah itu dibagilah tauhid itu ada namanya sifat. Sifat itu sifat 20. Allah itu wujud. Wujudnya tidak ada bentuk. Kenapa tidak ada bentuk? Laisa kamitslihi syai'. Karena tidak ada yang menyerupa sama dia. Jadi ditanji, disucikan. Ya. Perdebatannya sangat panjang. Enggak mungkin kita bahas sehari 2 jam enggak apalagi kan. Berbulan-bulan bisa membahasnya itu. Sampai nanti mereka mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kata Imam Asy'ari, firman zat Allah itu kalau ngomong itu enggak ada suaranya, enggak ada hurufnya. Ya, kalau enggak ada suara, enggak ada huruf, macam mana memahami Quran ini? Ini kan Qurannya ada hurufnya katanya. Ada suaranya. Kan bisa disuarakan katanya. Sampai begitu. Nah, itu saya jelasin tadi di mata kuliah Quran. Ya. Sampai begitu. Banyak kali perdebatannya itu ya. Karena mereka nggak bisa memahami. Dianggap mereka kalau Allah tuh ngomong pakai suara. Jadi kalau Asy'ari, kalau Allah ngomong pakai suara seperti kita, akal kita kan nangkap. Berarti Allah tuh punya pita suara dong kan? Sama suaranya seperti kita. Benar? Nah, jadi macam mana Nabi Sulaiman? Ketika Nabi Sulaiman itu apa coba? Dia lihat semut. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Hei semut, kemari kalian masuk ke dalam lubang. Nanti dijajak Sulaiman. Sulaiman dengar. Sulaiman senyum. Bagaimanalah Sulaiman memahami bahasa semut tadi? Apakah semut ngomong seperti saya ngomong tadi dalam Quran? Jadi bagaimana dia bisa memahami? Bisa nggak sesuatu yang nggak ada suaranya Anda pahami? Bisa? Bisa? Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, bisa nggak Anda pahami? Sesuatu yang nggak ada suara, nggak ada huruf, bisa nggak Anda pahami? Bisa. Kalau dia bahasanya bahasa nur, bahasa rasa, bahasa kepahaman. Maka saya buat contoh gampang sebenarnya, cuman karena analisis akal mereka nggak sanggup mencerna, mereka nolak kan? Anda baca buku. Ketika baca buku tiba-tiba, oh begini rupanya maksudnya. Oh. Sebelum Anda tadi bilang oh, yang ngasih petunjuk Anda tadi ada nggak suaranya? Yang ngasih kepahaman? Ada? Siapa yang ngajarin itu? Sehingga Anda paham? Hah? Allamal insana malam ya'lam. Tuhanlah yang mengajari manusia apa yang dia tidak tahu. Yang ngasih kepahaman itu Tuhan. Ada suaranya? Bisa Anda paham? Jadi orang yang mengatakan sesuatu yang tak bersuara itu tak bisa dipahami, sebenarnya dia nggak belajar ilmu spiritual. Makanya dia dangkal jadi pemahamannya. Nggak mau susah-susah dia kan. Ya awam lah jadinya. Sederhana. Ya padahal ketika Anda mimpi ketemu dengan ruh, ngobrol dengan ruh orang tuanya dalam mimpi, ada nggak suaranya? Ruhnya bersuara nggak? Kalau sempat bersuara ruhnya, Anda ngigau, ya, heran orang tuanya. Anakku ngomong sama siapa ini? Tahu-tahu kedengaran suara lagi, suara jawaban ngomong. Waduh, apa yang terjadi? Takut orang tuanya kan? Anaknya ngigau ngomong, ternyata ada suara yang jawab. Suara ruh itu yang dimimpikan itu tengah malam. Ruh itu nggak ada suara, dia bahasanya bahasa rasa, kepahaman aja. Begitu kita lihat dia ngomong, dia seperti ngomong, dikasihkannya, disampaikannya kepahaman tuh, rasa itu ke kita. Paham kita antara ruh dengan ruh, karena kita di alam mimpi, alam ruh. Kan nggak ada, pernah ngomong dia sampai kedengaran sama orang tua kalian ketika kalian mimpi? Nggak kedengaran suaranya, ngobrolnya di mana. Tapi kalian paham? Paham. Tadi mama bilang kayak gini, tadi ayah bilang kayak gini, tadi aku ngobrol sama, bisa kita ceritakan? Bisa. Tapi nggak ada suaranya kan? Sederhana, tapi mereka tidak belajar ilmu spiritual, jadi nggak bisa memahami. Sebenarnya begitu, ya. Nah, disitulah nanti terjadi perbedaan ilmu kalam tauhid Asy'ari dengan salaf ini. Memang benar mereka pengikut salaf, tapi salafnya salaf yang awam, yang seperti budak tadi. Padahal kalau mereka kaji lagi Quran, ada seorang sahabat itu langsung bertanya dengan Nabi, "Ya Rasul, sebenarnya
Tuhan kita ini di mananya ini? Jauh atau dekat ya Rasul? Kenapa begitu ya? Katanya Allah itu di langit. Jarak antara langit dan bumi ini 1000 tahun perjalanan. Langit 1, langit 2, 500 tahun. Jadi kalau aku berdoa nunggu 1000 tahun baru sampai langit 1, langit 2 500 tahun, langit 3 4500 tahun, arasnya lagi 1000 tahun. 7000 tahun baru sampai doaku ini ke Tuhan sana katanya. Kapan dikabulkan? Umurku pun gak sampai 1000 tahun. Jadi kan mulai sahabat itu bertanya logis. Apa? Siapa yang jawab? Langsung turun ayat, Tuhan yang jawab, bukan budak lagi jawab. Tadi kan budak Allah di langit. Langsung turun ayat. Wa iza sa'alaka ibadi anni. Ketika hambaku bertanya tentang diriku, tentang zatku, fa inni qarib. Katakanlah aku itu Anda pilih mana? Jawaban budak atau jawaban Allah langsung? Gak mungkin kita dulukan jawaban budak ngatakan Allah di langit daripada Allah sendiri yang ngatakan dirinya dekat. Maka di alam spiritual tauhidnya nanti Anda belajar ruh, malaikat, jin. Itu nanti di sana didalami, nanti dijelasin. Ya. Ringkasnya kalau bahasa orang salafi dia tidak mengerti alam, lapisan alam. Mereka anggap alam itu alam langit, alam bumi. Kalau alam langit kan kelihatan tuh. Alam bumi kelihatan, ini alam nyata. Jadi ketika disebut langit, kalau langitnya alam nyata, ya alam nyata. Langit alam gaib ada lagi, beda. Ya. Alam itu sebenarnya dia kaitannya lebih dekat kepada dimensi, bukan atas bawah. Alam itu dimensi. Anda pernah lihat gambar 3 dimensi? Dilihat gini gambar pohon, lihat dari sini gambar laut, lihat dari sini gambar langit. Di mana pohon, laut dan langit? Digambar. Ya di sini aja kan? Makanya kalau Anda sudah paham itu seperti dimensi, ya jarang-jarang orang juga jelasinya karena nggak belajar spiritual. Makanya jin itu di alam jin. Mana alam jin? Ya di balik ruang kosong ini. Di belakang Anda ada jin nggak? Ada, jin qarin. Itu di belakang Anda itu ada jin itu. Yang nggak ada cuma si Jun di Jakarta. Jin dan Jun ya kan? Jin ada itu. Jin qarin ada sama kita. Malaikat, mana malaikat? Alam malakut. Ada mengatakan alam malakut itu salah satu isinya malaikat. Alam malaikat lah kita katakan. Di mana malaikat itu? Di mana-mana. Langit, Pak. Apa di langit ujung sana? Enggak lah. Malaikat itu kiri kanan kita ada. Kalau kita berzikir, mereka duduk di sebelah kita, kita merasa nyaman. Kan ada hadis sahih Muslimnya. Allah punya malaikat yatufuna fil ardh, keliling di bumi, yaltamisuna ahli zikir, mencari majelis zikir. Kalau ketemu majelis zikir, qa'adu ma'hum, mereka duduk sama orang zikir. Maka kita waktu zikir tenang. Ya. Jadi malaikat mana? Ya di sini di balik ruang kosong ini, alam malaikat itu. Dimensinya yang ya kayak gambar tadi. Anda punya ruh enggak? Ruh Anda di mana? Di alam nyata apa di alam ruh? Di alam ruh, di alam nyata. Siapa bilang di alam nyata? Mana dia? Di dalam diri kita sendiri. Iya, mana tunjukkan? Yang ngomongin apa? Iya, yang ngomongin. Yang ngomong itu lidah yang bergerak itu. Yang gerak lidah. Ya mana dia coba? Di dalam Pak, kalau orang bisa tahu. Ruh itu namanya ruh. Ruh ya di alam ruh lah. Kapan ruh ke alam nyata? Itu ruh yang di alam ruh disambungkan ke alam nyata. Ada benang penyambungnya, namanya nafas atau nafs. Ketika kita bernapas, nyambung dia. Begitu Anda berhenti napas, coba berhenti napas 1 jam. Hah? Apa yang terjadi kalau kita berhenti napas? Gak ada penyambungnya.
Bersambung nggak lagi dia? Putus kan? Itu ilmunya. Jadi orang mati itu pindah alam, ruhnya itu aja. Pindah alam lagi, balik ke alam dia. Maksudnya pindah alam itu, ruh itu tidak bisa lagi mengendalikan jasmani di alam nyata. Dia melihat jasmani itu, dilihatnya nggak bisa lagi dikendalikannya. Karena sudah putus hubungannya. Ibarat kayak ada benang merahnya, putus benangnya nggak bisa lagi. Kayak orang main wayang tuh, kalau putus benang wayangnya bisa nggak dikendalikannya benang wayangnya, nggak bisa lagi. Perumpamannya gitu. Jadi kalau menurut ilmunya ya ruh tetap di alam ruh. Namanya ruh ya di alam ruh lah. Alam ruh itu mana? Ini di balik ruang kosong ini. Maka ruh kita ini meliputi jasad kita loh. Lalu kenapa susah-susah Anda mengira alam ruh itu di mana? Alam ruh di balik ruang kosong, alam barnya di balik ruang kosong ini. Dimensinya yang berbeda. Kalau ruh ditunjukkan Tuhan berfisik, malaikat ditunjukkan Tuhan berfisik ke alam nyata, kemudian jin ditunjukkan Tuhan berfisik, maka isi bumi ini penuh. Nabraklah kita semua. Tabrakan terus jalan. Benar? Iya, nabrak jin, nabrak malaikat. Gak bisa gak nabrak, pasti nabrak. Saking banyaknya manusianya. Kalau dinyatakan Tuhan, bisa gak Tuhan menyatakan malaikat jin? Bisa. Surga, alam surga itu mana? Di alam gaib kan? Ya di mana dia? Hah? Ya di balik ruang kosong ini. Di balik ruang kosong ini. Makanya ketika Maryam itu dibawakan Jibril makanan dari sorga, makanan sorga itu di alam gaib. Dinyatakan Tuhan menjadi nyata di alam nyata, jadi makanan. Sama kayak Nabi Isa, anzilil ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit. Turun, tiba-tiba turun hidangan dari sorga. Jadi ada ketersambungan alam gaib ke alam nyata. Itu kekuasaan Tuhan itu menyambungkan alam, lapisan alam dimensi. Nah, untuk mudah memahaminya, lebih mudah sekarang ada orang barat kan suka neliti. Coba Anda tonton film Doctor Stranger yang terbaru. Hah? Udah nonton? Nah, ini kaitannya ilmu. Film Doctor Stranger yang terbaru itu namanya ada Metaverse. Metaverse itu lapisan alam. Begitu dia jatuh, tiba-tiba masuk ke alam lain. Jatuh masuk ke alam lain. Dia ada portalnya. Di situ-situ juga, cuman dimensinya berbeda. Nah, ini yang tak dipahami orang Salafi. Makanya mereka bingung itu menjelaskannya. Ainallah di mana? Di langit. Langit mana? Ujung udah. Gila lah mikirkannya kan. Sebenarnya kalau diikutin orang tuh gila kita buatnya. Jadi kok di ujung sana di langit, nggak ada lah di bumi. Kalau Allah ada di mana-mana berarti ada di WC, ada di WC. WC kan alam nyata. Tuhan alam nyata nggak dimensinya? Ini nggak. Kalau Allah ada di mana-mana berarti ada di WC dong, ada di paret. Iya, WC paret kan alam nyata, Salafi kan gitu kan. Allah tuh dia dimensinya dimensi lahut, meliputi segalanya. Wallahu muhitum bikulli syai. Dia liputi alam nyata, alam ruh, alam jin. Makanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Dekat dia, orang dimensinya, dia meliputi dimensinya. Lebih dekat dari urat leher. Lebih dekat. Kenapa dia liputi alam ruh? Kita dekat dengan ruh kita. Dia lebih dekat lagi, dia liputi semua. Tapi enggak ada bentuknya. Ya. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi ketika dia mau menunjukkan zat aslinya, ini ya namanya dia melipu, dipadatkan zat aslinya, hancurlah semua yang berbentuk. Maka hancur, nggak bisa tunjukkan zatnya. Kenapa? Karena dia Allahu Akbar, dia maha besar. Jadi kalau di langit mengecil lah dia di ujung sana, ya kan? Mengecil lama-lama kayak raja apa? Raja langit, film Senggokong, duduk di atas laras, ya kan? Iya, nanti lama-lama tauhidnya kan arahnya ke sana, raja langit kayak Senggokong, kan susah kita memahaminya.
Mereka nggak kekurangan ilmu untuk menjelaskannya gitu. Jadi itu membingungkan orang-orang yang pinter. Orang pinter bingung dibuat mereka gitu. Tapi kalau orang sekedar nggak mau tahu, mau enaknya aja di langit, udah di langit, nggak usah tanya, ya udah nggak usah. Pokoknya di langit gitu aja. Nah itu kan susah bertauhid gitu kan. Kata Allah di langit, di istawala, sudah itu aja, selesai, nggak usah tanya. Kenapa? Tanya bid'ah. Ya orang pintar kan nggak begitu memahami Tuhan. Dia kan mau detail ilmunya, sedetail mungkin. Semakin detail ilmu kita tentang Tuhan, maka semakin bagus. Maka di dalam akidah Thahawiyah itu disebut, akidah Thahawiyah itu akidah salaf. Setara dengan Imam Asy'ari, cuman dia tidak lebih terkenal dari Asy'ari aja. Apa dia sebut? Allah itu muhitum bikulli syai'. Dia itu meliputi segala-galanya. Dan apa dia katakan? Dan dia menantang seluruh makhluk atau melemahkan seluruh makhluk. Ada nggak seluruh makhluk yang meliputi segalanya? Ada? Nggak ada. Hanya dia tunggal satu-satunya yang bisa meliputi segalanya. Ada nggak makhluk yang bisa meliputi segalanya? Ternyata nggak ada. Ya kan? Nggak ada makhluk yang bisa meliputi segalanya. Hanya Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Maka tunggallah zatnya salah. Kenapa? Karena hanya dia yang seperti itu. Ya. Nah, itu tauhid itu tinggi. Kalau Salafi enggak, pokoknya di langit, di atas aras. Di atas langit apa di atas aras? Di langit. Ya. Tadi katanya di atas aras. Aras itu di atas langit. Mana yang benar? Mulai bingung lagi kan? Aras di mana? Di atas langit ketujuh. Habis langit ketujuh masuk aras kan gitu. Jadi katanya tadi Allah di atas langit. Tapi katanya istawa alal arsh, di atas aras. Mana yang betul, di langit apa di atas aras? Jadi bingung kan? Mereka bingung sendiri kalau dikejar pertanyaan itu. Kenapa ya? Karena dia sederhana pemahamannya. Ya kalau pemahaman tauhid orang tasawuf yang spiritual tinggi, ya Allah itu dekat. Yang seperti tadi Allah yang jawab. Bagaimana dekat Allah? Pandang saja pakai hati kita. Rasa itu sebagai alat. Rasa inilah tunggangan kita, kendaraan kita berhubungan sama Allah, rasa. Ya Allah dekat. Mana Allah itu? Itu Allah tuh, saya sebut. Benar gak itu? Mana Allah tuh? Itu dia. Itu Allah tuh. Itu dia. Itu Allah tuh. Itu. Tapi jangan ditunjuk. Kenapa? Ketika ditunjuk dia bertempat. Itu dia. Pakai hati kita aja. Itu Allah tuh. Itu Allah tuh. Tuh rasakan, itu Allah, rasa, terasa gak? Allah itu, tapi rasakan di hati itu dia. Tapi jangan tunjuk gini, kalau ditunjuk jadi bertempat, gak boleh. Dia hanya bisa dilihat pakai hati. Makanya sholat itu anta'budullah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah ka'anna, seperti benar-benar melihat Tuhan. Ya kan? Ya kalau Allah itu di langit, pasti sholat kita disuruh melihatlah. Karena seperti benar-benar melihat tuh Tuhan. Disuruh lihat ke langit gak waktu sholat? Kenapa? Karena dia bukan di langit. Tapi Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan ke langit, ke arah sana. Bukan tempat zat di situ. Langit aras itu tempat paling mulia di alam Jabarut. Ya, bukan tempat zatnya. Itu sama dengan Ka'bah. Ka'bah itu tempat paling mulia di bumi, namanya rumah Tuhan, Baitullah. Apakah Ka'bah ketika disebut rumah Tuhan berarti Tuhan menetap tinggal di Ka'bah? Tidak. Itu tempat paling mulia di bumi. Tempat paling mulia di langit apa? Aras. Maka ketika Nabi diundang Isra Mi'raj, Nabi itu diantar ke tempat yang paling mulia, di alam paling mulia, yang paling dekat dengan zatnya. Sholat ibadah di tempat itu melampaui ibadah segalanya. Sedangkan sholat di Ka'bah, depan Ka'bah bisa lebih baik dari 100.000 rakaat. Ya kan? Apalagi sholat di aras. Jadi bukan dia menjumpai Tuhan di aras, bukan begitu bahasanya. Ya, bukan aras tempat Tuhan. Nabi Musa ngomong sama Tuhan di aras di mana? Nabi Musa ngomong sama Tuhan di mana? Di bukit Tursina. Nabi Ibrahim
Tapi katanya tadi di langit turun ke bumi lagi. Apa maksudnya turun ke terjadilah takwil. Kalau mereka enggak, Allah tuh naik turun di langit, kadang turun sepertiga malam turun ke bumi. Ya jadi kayak makhluk jadinya kan naik turun. Akal kita enggak bisa cerna gitu loh. Susah. Jadi kayak makhluk mengecil Tuhan itu, ke langit turun ke bumi. Maksudnya apa? Maka ditakwilkan turun ke bumi itu rahmatnya. Dibukanya hijab gini. Dia kan maha besar. Dibukanya dimensinya sebahagian. Mana hambaku yang memohon kepadaku? Maka waktu tahajud itu kita lebih khusyuk. Kenapa? Dimensi-dimensi hijab banyak yang kebuka. Kita merasa dekat sekali dengan Allah. Karena dimensinya udah banyak dibuka. Hijab-hijab itu maksudnya gitu ya. Nah, gitu memahaminya. Bisa pahami ya?